Hal-hal yang perlu diketahui sebelum teman-teman menanam lotus atau yang disebut dengan nelumbo, teman-teman. Jadi lotus itu ada dua jenis. Pertama, lotus itu memiliki dua jenis, teman-teman, yaitu hardy dan tropical. Ini tidak bisa terlihat perbedaannya dari sisi apapun, tetapi kita bisa mengetahuinya dari sisi berbunga. Tropical akan sering berbunga di cuaca yang panas, sedangkan hardy akan sering berbunga di cuaca yang dingin. Jadi teman-teman perlu ketahui tempat teman-teman supaya teman-teman tahu lotus jenis apa yang akan teman-teman beli. Oke, yang kedua, ada dua spesies yang dikenal dari genus Nelumbo, teman-teman, yaitu Nelumbo lutea adalah spesies asli dari Amerika dan Nelumbo nucifera adalah spesies asli dari timur, Filipina, Australia Utara, Mesir, dan India. Jadi Nelumbo lutea itu adalah hardy. Lotus kuning lutea belum pernah terlihat mekar di iklim tropis ya teman-teman, karena lotus lutea membutuhkan 12 hingga 14 jam cahaya untuk mekar. Sekarang yang ketiga teman-teman, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lotus dan berbunga. Itu adalah genetika, cahaya, pupuk, wadah, dan waktu menanam yang benar. Sekarang genetika teman-teman. Jika teman-teman baru mulai menanam lotus, harap perhatikan genetikanya dulu. Jangan nanti kecewa setelah menanam, karena banyak lotus yang memiliki genetika susah berbunga di iklim tropis atau bahkan sama sekali tidak berbunga, teman-teman. Jadi tidak semua lotus bisa berbunga di iklim yang tropis. Pencegahannya adalah selalu minta video atau foto asli dari yang menjual lotus, teman-teman. Bukan foto dari Google atau foto dari tempat penjual itu membeli, teman-teman. Ini supaya bisa membuktikan bahwa memang lotus itu bisa mekar di iklim kita dan jenisnya memang sama. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui supaya teman-teman tidak kecewa dalam menanam lotus. Lalu cahaya. Sebelum menanam, pastikan tempat teman-teman itu mendapatkan 8 jam penyinaran agar tanaman bisa tumbuh sehat dan berbunga. Dan saya sarankan untuk yang tidak bisa mendapatkan cahaya penuh, menggunakan pot plastik agar gampang untuk dipindahkan. Ketika lotus tidak terkena cahaya, teman-teman bisa memindahkan ke tempat yang mendapatkan cahaya penuh atau bisa menggunakan sebagian cahaya dari bola lampu 6500 Kelvin. Kalau sama sekali tidak memiliki tempat yang mendapatkan cahaya, sebaiknya teman-teman jangan menanam lotus, karena tanaman tidak akan tumbuh sehat dan tidak akan berbunga. Sekarang ke pupuk, teman-teman. Yang terbaik adalah gunakan pupuk nutrisi lengkap dan yang mengandung humate dan liris lambat, karena lotus itu pemakan yang berat, teman-teman, atau pemakan rakus, sehingga liris lambat dapat menyediakan nutrisi yang lebih tahan lama. Humate adalah bahan organik yang sangat terurai yang mengandung sifat yang penting untuk pertumbuhan lotus. Humate ini meningkatkan kesediaan nutrisi dalam pupuk sehingga membuatnya lebih mudah untuk diambil lotus dan menciptakan aktivitas mikrobra alami yang meningkatkan pengembangan tanaman dan ketahanan lotus terhadap stres, sehingga lotus menghasilkan mekar yang lebih besar serta umbi yang lebih sehat dan kuat. Dan teman-teman harus hentikan pemupukan pada saat musim hujan atau pada saat lotus itu memasuki masa dormansi. Nah, ini juga sangat penting agar lotus tetap sehat, teman-teman. Lalu ke wadah. Lotus memiliki 4 ukuran, teman-teman. Ukuran mikro, kecil, medium, dan besar. Jadi teman-teman tanyakan kepada penjual jenis ukuran lotus yang akan dibeli, karena tidak semua lotus bisa berbunga di tempat yang kecil
tetapi semua lotus bisa berbunga di tempat yang besar. Semakin besar wadah, semakin banyak bunga, dan semakin besar ukuran bunga dan semakin banyak umbinya, teman-teman. Jadi saya sendiri tidak ada ukuran pasti untuk wadahnya, tetapi hanya saja yang perlu teman-teman ketahui adalah semakin besar wadah akan semakin bagus. Lalu waktu menanam lotus yang tepat, teman-teman. Jadi waktu yang paling bagus itu adalah ketika di akhir musim hujan, teman-teman, dan memasuki musim panas. Itu jika kita menanam lotus akan cepat melihat lotus berbunga. Tentunya dengan perawatan yang benar ya, teman-teman. Jadi teman-teman betul-betul harus perhatikan cara merawat lotus agar dapat menikmati bunganya. Sekarang yang terakhir, teman-teman. Jadi banyak sekali jenis lotus yang tidak bisa memiliki biji. Ini adalah karena faktor persilangan, teman-teman. Dan hanya bisa diperbanyak melalui umbi. Tetapi di luar sana saya lihat banyak sekali yang menjual dengan gambar lotus yang tidak bisa memiliki biji, tetapi mereka menjualnya dalam bentuk biji. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati dalam membeli lotus agar teman-teman tidak kecewa menanam sekian lama tidak berbunga, dan kalaupun berbunga warnanya tidak sesuai dengan fotonya. Jadi sangat perlu untuk berhati-hati dalam membeli biji lotus karena ini adalah tanaman yang waktunya panjang, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan bagikan. Terima kasih semuanya.